Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada sesi hari ini, kita akan membahas mengenai linear programming. Nah, untuk linear programming ini ada dua metode yang digunakan. Yang pertama metode grafis, dan yang kedua adalah metode simplex. Nah, untuk sesi ini kita akan bahas mengenai metode grafis. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita menggunakan pembahasan linear programming dengan metode grafis. Contoh soal, seorang produsen ingin memproduksi dua jenis komoditi, misalkan Q1 dan Q2 berdasarkan pengalaman keuntungan per unit. Dari komoditi Q1 adalah 50 dan komoditi Q2 adalah 60. Proses produksi kedua komoditi membutuhkan dua tahapan. Untuk tahapan pertama terdiri dari tersedia 200 hari kerja dan untuk tahapan kedua tersedia 240 hari kerja. Untuk komoditi Q1 dibutuhkan hari kerja pada tahap 1 dan 2, masing-masingnya 5 dan 10 hari kerja, sedangkan untuk komoditi Q2 dibutuhkan masing-masing 8 dan 8 hari kerja untuk tahap 1 dan 2. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah masing-masing komoditi Q1 dan Q2 harus dihasilkan agar keuntungan produsen maksimum? Nah, terlebih dahulu kita menggunakan metode grafis. Kita sederhanakan menggunakan soal cerita ini menggunakan rumus fungsi linear. Yang mana dari soal diketahui fungsi keuntungan sebagai fungsi tujuannya, di mana Z-nya sama dengan 50 Q1 ditambah 60 Q2. Dari soal ini ya, Q1-nya adalah 50 dan Q2-nya adalah 60. Nah, sedangkan kendala yang ada, yang pertama itu adalah tahap 1, 5 Q1 ditambah 8 Q2. Kecil sama dari 200. Tahap kedua, 10 Q1 ditambah 8 Q2 kecil sama dari 240 hari kerja. Nah, kendala yang berikutnya, jumlah produk yang dihasilkan tidak mungkin negatif. Nah, artinya di sini tidak mungkin perusahaan tidak memproduksi. Kalau dia tidak memproduksi minimal 0. Nah, kendala yang berikutnya adalah jumlah produk yang dihasilkan tidak mungkin negatif, maka minimal 0 ini juga merupakan pembatasan. Artinya Q1 besar sama dari 0, ini karena dia tidak mungkin negatif. Nah, Q2 besar sama dari 0, ini kendala yang ketiga. Kita masukkan ke rumusnya. Ya, Z sama dengan 50 Q1 ditambah 60 Q2 dengan kendala. Ada 3 kendalanya, 5 Q1 ditambah 8 Q2 kecil sama dari 200. 10 Q1 ditambah 8 Q2 kecil sama dari 240, dan yang ketiga Q1 besar sama 0, Q2 besar sama 0. Kita masuk ke penghitungannya untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang ini ya. 5 Q1 ditambah 8 Q2 sama dengan 200. Q1-nya 0, maka Q2-nya sama dengan 200 dibagi 8. Ya. Maka titik yang kita peroleh adalah 0,25. 200 bagi 8 adalah 25. Selanjutnya, Q2-nya yang 0. Nah, Q2-nya 0, maka Q1 sama dengan 200 dibagi 5. Ya, 200 kita bagi dengan 5. Sama dengan 40, maka titik B adalah 40,0. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua. Q1-nya yang 0, maka Q2-nya sama dengan 240 dibagi 8. Hasilnya adalah 30, maka titik koordinatnya atau titik C 0,30. Kemudian Q2-nya yang kita nolkan, maka Q1-nya sama dengan 240 dibagi 10, hasilnya 24. Titik D adalah 24,0. Nah, selanjutnya kita gambarkan pada salib sumbu, di mana kita masukkan titik-titik A,
B, C, dan D ini ke dalam diagram atau kurvanya. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk membuat kurva, maka skala yang saudara tuliskan itu harus benar sehingga titik-titiknya atau koordinatnya itu tepat. Kalau tidak tepat, maka angkanya juga akan meleset. Kurva ini kita gunakan untuk mengetahui nantinya perhimpitan atau pertemuan antara persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Titik pertemuannya akan disebut dengan titik E atau daerah visibilitas. Nah, inilah yang akan kita cari nantinya. Di daerah visibilitas ini berapa keuntungan maksimum yang nantinya akan diperoleh. Nah, setelah digambarkan dari kurva, titik-titik ini kita gambarkan, maka kita temukan titik E ada pada koordinat Q1 8 dan Q2-nya 20. Ya. Nah, kita masukkan titik optimum dari daerah visible terletak pada adalah satu titik sudut dari daerah tersebut yang memaksimumkan fungsi tujuan, yaitu pada titik O, A, E, dan D. Nah, maka titik ini yang akan kita periksa. Untuk titik O, koordinatnya 0,0, Q1-nya 0, Q2-nya 0, maka Z sama dengan 50 dikali 0 ditambah 60 dikali 0 hasilnya 0. Untuk titik A, 0,25, Z sama dengan 50 dikali 0 ditambah 60 kali 25 hasilnya 1500. Kemudian titik D, 24,0, Z sama dengan 50 kali 24 ditambah 60 kali 0 hasilnya 1200. Nah, titik E adalah titik temu atau perhimpitan antara persamaan pertama dengan persamaan kedua dengan titik koordinatnya adalah 8,20. Maka Z sama dengan 50 dikali 8, 60 dikali 20. Hasilnya 1600. Nah, keuntungan maksimalnya ada pada titik E, 1600. Titik E ini merupakan nilai yang diperoleh dari persamaan 1 dan persamaan 2. Demikian penjelasan mengenai metode grafik. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.